jumpa lagi bersama aku Rara. Saat ini karena lagi free, lagi nggak ada kerjaan, jadi mau buat video tentang pengalaman kerja aku atau job desk aku selama bekerja di kantor BFI Finance sebagai marketing. Hore! Ya, jadi tujuan aku buat video ini juga supaya teman-teman itu bisa mendapatkan informasi kayak gitu, semoga juga berguna buat teman-teman ya, karena pasti aku juga pernah yang ngerasain kayak waktu cari kerja terus keterima tuh pasti kayak butuh banget informasi-informasi nih, kayak aku nanti job desk aku apa aja ya supaya bisa menjalankan job desk-nya dan pekerjaannya dengan baik kayak gitu. Dan juga di samping itu tujuan aku juga untuk diri aku sendiri, melatih aku untuk bisa berbicara dengan lebih tertata dan lebih baik kayak gitu. Karena kalau diseringin kayak gitu kan pasti jadi lebih terlatih kayak gitu. Oke, jadi langsung aja nih aku mau sharing tentang pengalaman aku, tentang job desk aku kayak gitu. Untuk sekarang aku sudah tidak bekerja di kantor BFI Finance, tapi aku mau sharing aja pengalaman-pengalaman aku, karena kemarin aku sempet tuh sharing tentang pengalaman aku juga dari interview sampai kerja di kantor WOM Finance juga ya, leasing juga kayak gitu, dan responnya aku lihat cukup baik. Terima kasih teman-teman. Jadi makanya aku ngide sih, kayak aku masih pengen buat konten-konten lagi. Mungkin aku buat tentang pengalaman aku lagi kayak gitu waktu aku kerja di kantor BFI Finance. Seperti itu ya. Jadi pertama kali aku sebelum di BFI itu aku juga kerja kayak gitu kan di perusahaan FMCG kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat aku pasti kayak bocil atau gimana. Cuman sebenarnya aku udah lulusan tahun 2019. Jadi makanya mau sharing-sharing aja kayak gitu untuk di BFI Finance sendiri. Pada saat itu aku melihat ada loker kayak gitu, lokernya itu sebagai marketing, dan emang dari dulu tuh aku pengen banget kerja di bagian marketing, cuman nggak pernah keterima kayak gitu. Jadi aku sebelumnya tuh pengalamannya pasti kerjanya admin kayak gitu-gitu, sedangkan aku punya ketertarikan kayak gitu, dan aku pengen banget belajar di dunia marketing. Dan jadi itu first time aku banget kerja di dunia marketing kayak gitu, dan di dunia marketing finance kayak gitu. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya sebelumnya kalau finance atau perusahaan multiguna sendiri itu tuh adalah perusahaan pembiayaan kayak gitu, seperti BFI kayak gitu ya, seperti mungkin Adira, seperti WOM Finance, itu semua perusahaan multi finance, semua itu perusahaan pembiayaan kayak gitu. Di BFI sendiri tuh khusus untuk orang-orang yang membutuhkan modal usaha dengan menjaminkan BPKB kayak gitu. Jadi kurang lebih sama yang sebelumnya WOM Finance itu ya teman-teman, masih di finance juga kayak gitu, tapi posisinya di marketing kayak gitu. Nah, di perusahaan BFI sendiri ini kalau teman-teman searching, teman-teman beruntung kayak gitu kalau masuk di sini tuh kayak cocok banget untuk kita yang mau belajar tentang ilmu marketing. Bahkan manajemen perusahaannya sendiri tuh udah bagus sih kalau aku bilang selama aku di situ kayak gitu. Untuk apa ya, kalau karyawan itu kan pasti kan yang terutama itu kita juga gaji untuk masalah salary-nya kayak gitu kan yang jadi pertimbangan kita kayak gitu. Untuk salary aku pada saat itu udah UMK kayak gitu. Dan juga kalau di marketing teman-teman tahu sendiri ya, di marketing itu kita itu fokusnya bukan di gaji tapi di bonus kayak gitu. Bonus penjualan itu bisa lebih besar daripada gaji. Jadi enak banget tuh teman-teman kayak gitu. Maksudnya kita bisa dapat gaji tuh bahkan kita yang nentuin kita mau dapat gaji berapa. Untuk itu kita sesuaikan dengan pencapaian kita, karena semakin besar pencapaian kita maka gajinya juga akan mengikuti. Tapi gaji pokoknya itu udah pasti tetap dapat tuh, jadi enakan. Jadi dapat dua gaji, yang pertama salary atau gaji pokok, yang kedua yaitu gaji insentif atau bonusan yang kita peroleh dari penjualan kita kayak gitu. Karena namanya marketing pasti ada target ya kayak gitu, target bulanan, target mingguan kayak gitu-gitu sih. Nah, kemudian untuk cover BPJS kayak gitu, ketenaga kerjaan itu oke banget kayak gitu. Aku masuk dalam beberapa hari atau 1 minggu gitu tuh udah
langsung didaftarin kayak gitu teman-teman. Jadi begitupun aku resign, aku juga bisa kayak klaim JHT aku kayak gitu. Terus juga BPJS aku tuh selama aku kerja dibayarin kayak gitu, tuh bagus sih kayak gitu. Dan oh ya, awal aku masuk di BFT Finance itu posisi aku di AMR kayak gitu, di account marketing representatif kayak gitu. Jadi di situ pun di marketing itu tuh ada divisi-divisinya, dibagi-bagi lagi kayak gitu ya teman-teman. Ada mobil dan ada motor. Nah, aku udah pernah di mobil dan juga di tim motor, udah pernah ngerasain di dua-duanya. Kalau di mobil itu ada tim NDF Car, ada CRE, dan juga ini yang aku pernah masukin, yaitu waktu itu aku keterima di AMR kayak gitu. Nah, dan job desk-nya pun berbeda-beda kayak gitu. Walaupun awal aku masuk itu kan di tim mobil AMR kayak gitu, itu kan job desk-nya juga beda-beda tuh sama ARE dan juga CRE ya kayak gitu. Nah, tapi tujuannya sama yaitu untuk mencari nasabah mobil kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi tugasnya teman-teman ketika keterima di marketing mobil, kan job desk-nya ini maksudnya emang timnya ini beda-beda, cuman sebenarnya tujuannya itu untuk mencari nasabah kayak gitu. Kalau teman-teman keterimanya di ARE, di situ teman-teman fokusnya untuk mencari nasabah mobil baru kayak gitu. Dan kalau teman-teman di CRE, berarti teman-teman fokusnya untuk mencari nasabah mobil RO, di mana nasabah yang udah trusted kayak gitu, yang udah pernah masukin di BFI, yang udah langganan. Nah, itu teman-teman callback lagi, ditelepon lagi, ditawarin lagi kayak di bank gitu loh teman-teman. Cuman ini kita penawarannya untuk menjaminkan BPKB kendaraan kayak gitu. Terus kalau di tim aku, fokus kami itu mencari nasabah baru dan lama. Pada saat aku tuh baru dan lama ya, itu dua-duanya bisa. Tapi sekarang kalau aku nggak salah itu di semua kantor BFI di seluruh Indonesia, tim AMR, tim aku dulu, tempat aku job desk maksudnya pekerjaan aku dulu, divisi aku dulu itu udah tidak ada, udah ditiadakan. Itu dikarenakan berbagai hal lah ya yang mungkin dirasa kurang efektif. Jadi sekarang fokusnya di tim mobil cuma ada ARE dan ada CRE. Jadi di antara dua ini, oh ya aku juga hampir lupa, ada juga tim surveyor atau ME kayak gitu. Tapi kalau ME ini kan dia fokusnya lebih ke survei. Jadi pencapaiannya itu udah pasti dari tim ARE dan juga CRE, tim new dan RO. Kemudian nanti ME ini yang bertugas untuk mengsurvei kelayakan apakah orang ini bisa untuk mendapatkan modal pinjaman usaha ataukah tidak, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi itu sih perbedaannya di fokusnya. Yang satunya fokusnya untuk new, tim ARE, yang satunya fokusnya untuk RO, tim CRE kayak gitu. Jadi menghubungi nasabah itu udah ada nomornya tuh semuanya, tinggal dihubungin aja kayak gitu nasabah-nasabahnya. Dan itu job desk-nya teman-teman kayak gitu. Untuk mencari nasabah bisa kita lakukan dengan berbagai cara, itu tuh bebas teman-teman, karena marketing itu seninya di situ, seni mencari konsumen kayak gitu. Gimana pun caranya, dengan inovasi yang ada kita bisa kembangkan, yang penting kita bisa dapat konsumen dengan cara yang baik kayak gitu ya teman-teman. Karena cara yang baik itu pasti akan membawa kita pada hasil yang juga baik kayak gitu teman-teman. Jadi ya pastinya kita berkompetisi ya di antara marketing. Kan marketingnya tuh banyak banget ya teman-teman, tapi nilainya selama aku kerja di BF itu kita saling support kayak gitu. Bahkan ketika teman kita udah capai target, kita bisa dibantuin, ataupun kita udah capai target, kita bantu teman kita. Caranya itu banyak, dan itu semua bebas teman-teman tuh mau ngelakuin cara yang seinovasi apapun itu, bebas dikembangkan, yang penting bisa dapat nasabah kayak gitu. Sama halnya kayak kalau misalnya kan kita nelfon nih
syukur-syukur kalau dapet tuh enak banget kan, bisa dapat bonus plus gaji kayak gitu, gaji pokok plus gaji insentif kayak gitu. Nah tapi kalau kita mau kembangin cara lagi, kayaknya selain nelfon kita bisa deh kayak flyering kayak gitu, kayak nawarin ke perusahaan-perusahaan gitu ya, ketemu sama maksudnya bos-bosnya, atau mungkin kita masuk ke perusahaan itu, kita tawarkan modal kan, selama masih ada perusahaan pasti mereka butuh yang namanya modal usaha, dan kita tawarkan itu kayak gitu teman-teman. Jadi bebas deh mau flyering, mau door to door, mau ke perusahaan-perusahaan langsung ketemu dengan pimpinannya. Yang penting kita bisa memakai cara yang kita bisa kembangkan. Mau kita buat event kayak gitu ya, ada stand-standnya, itu semua bebas kayak gitu teman-teman. Dan selama aku kerja di BFI ya, khususnya di BFI tempat aku tuh di Kalimantan, di Samarinda, itu tuh semuanya support banget, mulai dari atasan-atasannya ya, kayak kalau kita kan pasti sebagai marketing tuh punya ruangan sendiri, bahkan ada di situ ada komputernya yang kita tuh ya kita bisa teleponin nasabah karena semua data-data nasabah ada di situ kayak gitu. Terus ada supervisornya, ada SPV-nya di mobil maupun di motor. Kemudian juga ada BM kayak gitu ya, sebelum ke BM ada head kayak gitu, dan itu semua tuh kayak ngerangkul banget waktu aku di sana. Makanya aku seneng banget dapat pengalaman yang luar biasa waktu aku ada di BFI Finance. Dan bagusnya juga ini udah masuk ke keuntungannya teman-teman, kita bisa dapat relasi kayak gitu, entah dari nasabah-nasabah kita, dari teman-teman kita kayak gitu di sana, dari atasan kita. Relasi itu maksudnya untuk hal yang baik lah ya. Kedepannya kan kita pasti tetap membutuhkan yang namanya relasi kayak gitu. Entah konsumen itu nanti masukin ke kita lagi, ya itu semua tergantung pembawaan kita sebagai marketing. Gimana cara kita untuk memberikan pelayanan yang baik sehingga konsumen mengajukan kepada kita. Kayak gitu ya teman-teman. Ya mungkin itu aja yang mau aku share dulu. Kalau ada teman-teman yang butuh info tambahannya lagi, atau mungkin aku belum lengkap menyampaikannya, bisa komen di bawah sini. Maaf ya kalau lepek, soalnya lagi panas. Ya jadi itu aja ya teman-teman yang aku sampaikan. Semoga bisa berguna buat teman-teman dan juga berguna buat aku, supaya aku juga bisa lebih belajar lagi, memberikan informasi yang lebih baik dan lebih jelas. Kalau ada yang butuh informasi tambahan, ada yang mau dipertanyakan, bisa komen di bawah ya. Terus jangan lupa juga dukung channelku dengan subscribe dan juga like. Oke.